Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Hakim, NIM 21114416 dari Prodi Informatika kelas Informatika 9. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas praktikum UAT. Nah, untuk alat yang dibutuhkan ada untuk softwarenya seperti biasa Proteus dan CVR. Kemudian untuk alatnya ada Mega 32, kemudian LCD, button, virtual terminal. Untuk tugasnya di sini untuk tugas yang pertama membuat apabila button 1 ditekan muncul nama, kemudian jika button kedua ditekan akan muncul NIM pada LCD 16x2. Untuk rangkaiannya seperti ini. Nah, untuk tugas yang keduanya itu nanti itu ada modifikasi, dimana ketika kita menekan buttonnya itu kita menekan button nanti akan di sini akan tampil beberapa kali kita menekan buttonnya. Jika kita menekan button sebanyak 5 kali, nanti di LCD 16x2 nya akan muncul tulisan button ditekan selama 5 kali. Seperti itu intinya. Langsung saja saya akan menjelaskan di bagian Proteusnya. Nah, untuk ini sebuah rangkaian yang sudah saya buat di bagian Proteusnya untuk tugas yang pertama. Nah, untuk tugas yang pertama itu ini merupakan rangkaian yang sudah saya buat. Untuk di bagian portanya saya hubungkan dengan dua button. Untuk yang pertama di bagian yang port 40 ini saya hubungkan dengan button yang pertama. Di bagian kedua saya hubungkan dengan button 39 ini atau port 39 ini. Untuk di bagian port C-nya saya hubungkan dengan LCD 16x2 dan di bagian port D-nya saya hubungkan dengan virtual terminal. Nah, untuk virtual terminalnya untuk RxD-nya itu saya hubungkan dengan TXD, kemudian TXD-nya saya hubungkan dengan RxD. Di sini kita silangkan ya. Oke, baik. Langsung saja ke kode GPAVR-nya. Di kode GPAVR-nya untuk settingannya seperti ini. Bentar, ini waduh. Nah, seperti biasa menggunakan chipset Atmega 32, kemudian clocknya 12 juta, dan untuk portnya, untuk di bagian port A kita in semua, di bagian port C-nya kita buat out semua. Untuk alpha numeriknya kita enable, kita ganti port C. Seperti ini. Kemudian untuk karakter lainnya kita ubah 16. Kemudian untuk pusatnya, di sini kita receivernya kita enable, transmitternya kita enable. Nah, di sini langsung save dan save program. Karena saya sudah melakukannya, saya langsung save saja. Oke, untuk tugas yang pertama akan saya jelaskan di bagian shortcut GPAVR-nya. Di sini terdapat perulangan while. Di dalam perulangan while-nya itu terdapat sebuah percabangan. Nah, di dalam percabangan, untuk percabangan if pin A 0, if pin A titik 0 sama dengan 0 ini merupakan mendeklarasikan dari button yang pertama ini, Nah, untuk if pin A titik 1 sama dengan 0 ini mendeklarasikan button yang kedua. Nah, di sini di dalam percabangannya itu while jika kita menekan button yang pertama maka akan tampil untuk yang pertama itu nama saya. Nah, untuk printf ini untuk menampilkan nama, dan LCD printf ini juga untuk menampilkan nama di LCD 16x2. Nah, untuk LCD kudu XY ini 0,0 ini digunakan sebagai penempatan posisi pada LCD 16x2. Nah, kurang lebihnya bertepatan di atas ini. Nah, untuk yang kedua itu percabangan jika kita menekan button yang kedua, maka jika kita menekan button yang kedua, maka akan tampil NIM saya 21114416. Nah, untuk LCD Proto XY ini penempatan posisi pada LCD 16x2 yang kurang lebihnya nanti akan tampil di sini di bawahnya. LCD boot SF ini juga untuk istilahnya untuk mencetak
dan nantinya akan tampil di LCD 16x2 seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk printf ini nanti akan saya jelaskan ketika running di Protexnya juga. Hasilnya no error dan warning. Kita buka di bagian Protexnya. Sudah saya panggil. Oke, saya jalankan. Nah, kirim data user. Nah, di dalam terminal ini muncul kirim data user. Nah, kirim data user ini kenapa bisa muncul? Ini berkaitan dengan shortcut CV AVR yang ini, printf. Nah, printf ini digunakan untuk menampilkan kirim data user, tulisan kirim data user yang ada pada virtual terminal. Misalkan di sini kita tekan button yang pertama. Nah, akan tampil nama saya, dan kita tekan button yang kedua, akan tampil NIM saya. Untuk tekan button yang kedua pertama, tampil nama saya, yang kedua tampil NIM saya. Jika kita tekan button yang kedua lagi, tampil NIM saya lagi. Seperti ini. Nah, di sini untuk fungsi virtual terminalnya itu untuk membaca dari inputan yang ada pada Atmega 32 ini. Nah, sedangkan untuk LCD-nya untuk menampilkan datanya di sini. Sebenarnya untuk di dalam virtual terminal juga sudah tampil, nah, tetapi tidak terlihat jika. Nah, untuk LCD-nya untuk menampilkannya agar lebih jelas lagi. Seperti itu. Ini untuk tugas yang pertama. Oke, baik, akan saya nantikan terlebih dahulu. Untuk penjelasan di bagian tugas yang kedua, ini shortcut yang sudah saya buat juga. Nah, di sini karena settingannya juga sama, saya tidak menjelaskannya lagi. Langsung saja saya jelaskan di bagian shortcutnya saja. Di sini saya deklarasikan pada deklarasi your global variable here, saya deklarasikan variabel tekan dengan tipe data char. Kemudian variabel array buff yang mampu menampung sebanyak nilai 33 dengan tipe data char. Lalu di bagian shortcut while-nya, nah untuk tugas yang kedua ini nantinya akan tampil ini tombol ditekan berapa kali pada LCD 16x2 sesuai dengan yang kita inputkan pada buttonnya. Di sini seperti tadi untuk printf ini digunakan untuk menampilkan pada virtual terminal, tekan tombol untuk mengirim data user. Nah, untuk di bagian ulangan while-nya juga sama menggunakan percabangan. Nah, tetapi di sini hanya menggunakan satu percabangan karena hanya menggunakan satu button sebenarnya, tidak menggunakan dua button. Untuk shortcut-nya, jika kita menekan button yang pertama, maka akan terjadi increment atau tekan atau variabel tekan plus 1 artinya. Sambil saya jalankan ya. Saya panggil dulu untuk user yang kedua. Ini saya jalankan. Nah, mengirim data user. Misalkan tekan button yang pertama. Nah, akan tombol ditekan sebanyak 1 kali. Untuk lebih jalannya akan saya jelaskan. Untuk printf ini digunakan untuk menampilkan tulisan yang ini. Tombol ditekan sebanyak 1 kali. Nah, di sini. Kemudian kita panggil variabel tekan. Nah, untuk LCD go to XY ini untuk penempatan posisinya. Penempatan posisinya karena berada di atas ya seperti ini. Nah, untuk LCD put SF ini digunakan sebagai tombol ditekan sebanyak 1 kali. Tombol ditekan. Nah, di sini tombol ditekan. Oh, mohon maaf, untuk printf ini digunakan yang akan tampil di virtual terminal ini. Tombol telah ditekan 1 kali. Nah, untuk LCD put SF yang ini digunakan untuk menampilkan di bagian LCD 16x2. Untuk LCD go to XY ini penempatan posisi dari LCD put SF tombol ditekan, yaitu di sini. Tombol ditekan sebanyak 1 kali.
tombol di screen F, tombol ditekan. Nah, ini akan menampilkan tombol ditekan kan ini berada di atas, berada di sini. Nah, untuk LCD Goto XY 0,1 berarti ini akan menampilkan sebanyak berapa kali kita menekannya di sini, sebanyak 1 kali. Nah, ini akan muncul, digunakan untuk menampilkan tersebut, digunakan untuk menampilkan berapa button yang kita tekan akan tampil di sini. Untuk LCD put SF ini digunakan untuk memanggil variabel array buff yang sudah kita deklarasikan di atas tadi, untuk memanggilnya. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jika kita menekan sebanyak 5 kali, maka akan tampil tombol ditekan sebanyak 5 kali. Jika kita menekan 6 kali, akan tampil 6 kali. Nah, sebenarnya di sini hanya membutuhkan 1 button saja. Tetapi karena ini rangkaiannya kurang lebih sama, tidak saya hapus untuk rangkaian yang keduanya. Untuk rangkaian yang keduanya itu, maksudnya untuk button yang keduanya itu tidak memberikan efek apapun, karena di sini kita hanya menggunakan 1 button saja. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.